awalnya menjadi guru di Tuban. Iya. Nah, Kemudian langsung Mbak Anita jadi guru di Tuban, yang adiknya juga sama? waktu itu ya di Tuban sama-sama. Terus kepingin daftar CPNS, saya ini ke Sidoarjo. Sidoarjo, yang adik? Yang saudara ke Blora Jawa Tengah. Blora Jawa Tengah. Sekarang menjadi guru juga? Sekarang kepala sekolah di Jawa Tengah. Kepala sekolah juga? Iya. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa. Luar biasa. Prodi yang membangun karakter. Oke, sekarang di luar kegiatan sebagai kepala sekolah atau guru, ternyata Mbak Anita ini kabarnya juga menjadi penulis buku. Wah. Ini juga Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini studionya makin dingin ya, apalagi kedatangan orang jauh. Ya, kembali jumpa dengan saya yang selalu memandu Anda di acara podcast Universitas Negeri Surabaya, khususnya di FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Nah, kalau beberapa waktu lalu sudah ada hadir di sini adalah atlet-atlet nasional ya yang rata-rata masih berkuliah di Universitas Negeri Surabaya khususnya di FIKK ini. Kali ini saya datangkan orang spesial ya. Beliau ini adalah salah satu alumni yang berjaya pada masanya. Berjaya pada masanya. Dan memang prestasinya juga luar biasa yang mungkin harapan kita nanti bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya, para pemirsa yang selalu menonton podcast FIKK UNESA ini. Nah, langsung saja kita berkenalan. Silakan berkenalan sendiri. Saya biasa memanggilnya Mbak Anita. Selamat bertemu Mbak Anita. Oke, terima kasih Om. Saya perkenalkan diri dulu. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Anita, ini teman-teman ini bisa diberitahu ini profesinya sekarang apa dan sedang duduk di sampai bangku mana? Sampai bangku mana? Oke. Hai sobat-sobat semuanya, perkenalkan dulu ya karena kalau tak kenal maka tak sayang seperti itu ya. Jadi nama saya Anita Wanodia Kurnia lengkapnya. Saya alumni dari FIKK UNESA, tapi waktu itu belum FIKK, namanya masih FIK. Jadi saya lulusan FIK tahun 2005. Untuk jurusannya yaitu pendidikan kepelatihan olahraga. Wah, sudah kenal kan? Ya. Dan saya kenalkan juga bahwa sekarang ini Mbak Anita ini sudah sekian puluh tahun menjadi seorang guru ya, guru Penjas, pendidikan PJOK, jasmani dan olahraga. Diawali dari mana dulu, Mbak? Iya. Dulu jadi saya lulus tahun 2005 nih Om. Nah, waktu itu belum langsung jadi PNS ya, jadi masih jadi guru honor gitu. Tapi saya kembali karena asal saya dari Tuban, saya kembali ke daerah. Oh, berarti jadi ke Tuban dulu. Begitu lulus dari UNESA, langsung ke Tuban. Iya, ke dan Tuban langsung dulu. mengajar juga? Iya, langsung keterima jadi guru SMA 4 Tuban waktu itu. SMK 4 Tuban. SMA. Halo, apa kabar nih teman-teman di SMA 4 Tuban ya? Ini bu gurunya yang pendiri pertama ketika SMA 4 ini baru berdiri, saya jadi guru olahraga yang pertama di sana. Waduh, luar biasa, ternyata dia peletak batu pertama ya. Nah, kalau sudah berapa tahun di sana? Saya ngajar SMA 4 hanya 1 tahun. 1 tahun. Iya. Berikutnya karena waktu itu ada kadarullah gitu Om ya, saya kecelakaan, akhirnya diganti oleh saudara kembar saya, namanya juga Anora Wanodia. Loh. Iya. Anita Wanodia. Kembarannya Anora Wanodia. Sama-sama di UNESA juga? Sama-sama guru olahraga juga. Loh, wah ya. Ini kok bisa ini? Ini bukan sebuah kebetulan ya, saya menghadirkan beliau ini, ternyata beliau membawa cerita yang cukup unik. Iya. Berarti dulu kembar masuk di UNESA juga, sama-sama guru olahraganya? Sama-sama mahasiswa FIK, olahraga, iya. FIK. Iya. Sekarang juga menjadi guru olahraga juga?
ya awalnya kita guru, kemudian sekarang sama-sama juga alhamdulillah juga sudah jadi kepala sekolah. Wah, luar biasa. Kita harus tepuk tangan ini. Makasih. Sukses-sukses ya. Jadi teman-teman FIKK termotivasi dong ya oleh prestasi yang dicapai oleh Mbak Anita dan saudara kembarnya. Iya. Dulu ada julukan apa nih? Kok bisa di UNESA kembar gitu, ada nggak? Si kembar gitu. Iya, karena dulu kita sama-sama ikut UKM hoki, jadi julukan kita sih si kembar hoki. Gitu. Oh gitu, ya. Berarti dulu latar belakangnya Mbak Anita ini spesialis olahraganya hoki. Iya, ketika udah masuk UNESA, kita ambil hoki, tapi ketika spesialis pertama masuk itu kita pencak silat. Cabang olahraga bela diri, pencak silat ya. Iya. Hoki. Adiknya juga, saudara kembarnya juga hoki. Iya. Jadi sama-sama pemain hoki. Iya. Wah. Sudah mengikuti banyak turnamen dong berarti. Kalau dulu alhamdulillah yang terakhir kita ikut PON 2004 di Palembang waktu itu. PON 2004. Di Palembang. Di Palembang. Berarti sudah tahun 2004 sudah berapa tahun ya? Sudah cukup lama ya? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, bayangkan ya. 20 tahun yang lalu. Ada nggak nih cerita yang apa ya? Yang unik, yang menarik selama menjadi atlet hoki? Iya, sebelum jadi atlet hoki ke PON itu otomatis kita kan selalu latihan, Bu Om. Jadi latihan itu saya masih ingat kita itu ada di asrama haji. Oh, asrama haji Iya. Sukolilo. Iya. Oh, iya. Dan tim Jawa Timur ya, berarti kita kan jadi tim atlet hoki Jawa Timur gitu ya Oke. untuk ke PON tersebut. Jadi ketika latihan itu satu hari itu harus 3 kali Om. Wih. Mulai subuh, habis subuh itu latihan di KONI, kemudian nanti sekitar jam 9 dari asrama haji kita berangkat ke UNESA, latihan di lapangan UNESA, sampai nanti latihan sore juga masih di UNESA, kemudian baru pulang ke asrama haji lagi. Waduh, keras banget ya latihannya ya. Ya, gitu Om. Wah. Nah, ini ada impact-nya nggak kepada kehidupan sehari-hari? Iya, sangat gitu Om ya. Jadi ketika kita ikut UKM hoki tersebut, karena ini kan bukan olahraga yang individu, jadi ini kan olahraga tim gitu. Tim, ya. Nah, jadi di olahraga tim ini kita kan harus butuh komunikasi yang bagus betul. antara sama tim. Ya. Kemudian yang kedua saling percaya ya, ada kepercayaan di tim tersebut, kemudian bagi tugas. Misalnya, nih Anita itu misalnya larinya kurang cepat, udah di gelandang aja misalnya. Oh, gitu, bagi gitu, tugas gitu, seperti gitu, itu. gitu. Oh, ini harus jadi kiper gitu Iya, ya. Jadi iya, iya. timnya banyak Om, sampai sekarang kita juga masih solid gitu ya. Iya, Nah, iya, kemudian iya, iya. sebelum meneruskan tadi ya, saling kepercayaan, kemudian harus ini ya, saling mempercayai, saling menghormati, otomatis, dan harus fleksibel. Jadi ketika kita harus ada pergantian atau apa ya, kita harus menerima seperti itu. Oke. Ya. Ini ngomongnya sudah kayak motivator ini ya. Sebentar, saya curiga ini pasti ada sesuatu di balik gaya ngomong yang luar biasa ini. Sekarang menjabat sebagai apa nih? Iya, sekarang Guru biasa kah? Saya nggak yakin ini. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan ini. iya, sekarang ini saya alhamdulillah sudah jadi kepala sekolah Om. Oh, Iya. makanya. Jadi guru olahraganya sekitar 13 tahun Om. Oh, setelah 13 tahun menjadi guru olahraga. Iya, mulai CPNS sampai pengangkatan kepala sekolah itu 13 tahun. Berarti sekarang sudah menjadi kepala sekolah di mana nih? Sekarang ada di SDN Sidodadi. Sidodadi. Iya. Ini baru yang pertama atau yang Ini keberapa nih? sudah kedua. Kemarin sebelum mutasi ke Sidodadi, saya di SDN Karangtanjung. Kepala sekolah juga. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi ini Mbak Anita ternyata menjadi seorang kepala sekolah. Apa ini? Sulit nggak jadi kepala sekolah? Alhamdulillah, Lancar. dibawa happy, dibawa senang, dan sudah biasa berorganisasi. Iya, ya. iya, Kalau mulai mahasiswa, kita kan berorganisasi, udah di organisasi hoki tadi ya, kan Ya, kita juga betul. ada itu, Jadi tim ada hoki manfaatnya ya. ada manfaatnya banget, dan juga waktu itu benar-benar kenangan yang luar biasa. Kita punya dosen gitu ya, namanya Abah Heri Mustamar, Weh. sudah almarhum beliau. Nah itu kalau mendidik kita itu sangat luar biasa gitu. Weh. Jadi ini sangat bermanfaat ketika kami terjun di masyarakat. Nah, misalnya kami sekarang udah jadi kepala sekolah gitu ya. Ya. Jadi alhamdulillah itu ya apa yang pernah diajarkan oleh beliau, misalnya harus tanggung jawab, harus jadi pemimpin yang itu yang adil. Nah, misalnya udah punya tim, punya Bapak Ibu guru, nah kita jadi seorang pemimpin itu harus
gimana ya, harus komunikasinya harus yang bagus, silaturahminya juga harus bagus. Iya, berarti itu jadi bermanfaat banget. Jadi teamwork yang diambil manfaat dari sebagai tim hoki itu ternyata diimplementasikan sebagai sekarang ini ngopeni guru-guru dan siswa ya. Iya. Nah, ada nggak nih sesuatu yang menarik dari pengalaman hidup ya? Iya. Dulu kan banyak menjadi atlet ya, juga menjadi guru. Iya. Ada nggak pengalaman? Terutama ini yang tadi dengan si kembarannya. Iya, si ada nggak pengalaman-pengalaman unik gitu? Kan biasanya orang kembar itu di mana-mana itu selalu ada mungkin kedekatan atau intuisi yang bisa saling gini ya. Iya. Iya. Ada nggak yang menarik? Iya, gitu? ada nih Om. Iya. Jadi ceritanya lucu gitu Om ya. Waktu itu kita lawan sama Papua Om. Main hoki ya. Ketika PON itu kita lawan sama Papua. Jawa Timur PS Papua gitu kan. Iya. Kemudian waktu itu si kembaran saya kan main dulu. Saya jadi tim cadangan dulu. Saya di bangku cadangan. Kemudian ketika udah pergantian, akhirnya saya yang ganti. Lah ketika dia main itu mungkin dia entah sengaja atau enggak itu dia mukul kakinya si lawan. Tim Papua. Sengaja mukul atau kepukul? Lah itu yang nggak tahu. Mungkin kepukul ya, kepukul. Nah tim Papua itu kena pukul gitu kan sama si Anora nih. Kemudian ketika dia keluar dan saya yang masuk, dipikir mungkin kan dia nggak ngeh gitu ya. Kalau misalnya, ternyata tadi itu yang ganti itu saudara kembarnya kan dia nggak ngeh. Yang mana yang diganti kan juga nggak tahu dia ya. Kemudian ketika saya main, saya sekarang gantian dipukul. Langsung balesnya ke Mbak Anita. Padahal sebenarnya yang melakukan kecurangan tanda petik tadi itu adalah adiknya, saudaranya saudara si Anora. Iya. Nah, lucunya lagi Om, sekarang yang pernah mukul saya kembali itu ternyata kemarin ketika saya jadi guru pamong PPG PJOK dari JAP itu ada peserta PPG itu dari Papua. Terus saya itu lihat gitu kan dia itu punya profil pakai stick hoki gitu. Terus saya menyapa kan, ini angkatan berapa gitu kan ya, kenalan gitu. Angkatan berapa ini Bu Esther namanya itu, Bu Esther. Oh saya angkatan berapa gitu, 2001 loh. Sama dong sama saya gitu kan. Kalau gitu dulu pernah nggak ikut PON ini 2004? Pernah. Kita pernah jadi musuh berarti. Yang dipukul dulu. Iya aku pernah dipukul gitu kan, jadi lucu. Terus diceritakan juga bahwa yang mukul sebenarnya bukan. Iya. Akhirnya nyambung di Zoom PPG itu. Lucu. Ayo saya sapa dulu ya. Halo Bu Esther, tim hoki dari Papua. Mantap. Keren ya. Jadi akhirnya bisa podcastan di sini sekaligus juga silaturahim dengan teman yang lama gitu ya. Kalau kejadian unik lagi dengan kembarannya Mbak Anita itu di luar olahraga ada nggak? Mungkin di kehidupan sehari-hari ketika menjadi guru dulu awal-awal. Ya sering banyak yang salah sapa maksudnya. Salah sapa. Iya, salah sapa. Misalnya muridnya dia ketika saya keluar gitu, Assalamualaikum Bu Anora, jawab aja Waalaikumsalam. Dulu masuknya di UNESA juga satu angkatan? Oh enggak, saya 2001 masuknya, si Anoralnya 2002. Selisih 1 tahun. Jadi lebih dulu Mbak Anita. Iya. Adiknya, ini pernah adik atau kakak? Kakak deh. Mbak Anita yang kakak? Iya. Oh, jadi si adik ini masuk lebih agak akhir ya, tahun berikutnya. Iya. Nah, setelah tadi kan awalnya menjadi guru di Tuban. Iya. Nah, kemudian langsung Mbak Anita jadi guru di Tuban, yang adiknya juga sama? Waktu itu ya di Tuban sama-sama. Terus kepingin daftar CPNS, saya ini ke Sidoarjo. Sang adik? Yang saudara ke Blora Jawa Tengah. Blora Jawa Tengah. Sekarang menjadi guru juga? Sekarang kepala sekolah di Jawa Tengah. Kepala sekolah juga? Iya. Waduh, luar biasa ini. Luar biasa. Prodi yang membangun karakter dan menjadikan Mbak Anita dan saudaranya ya berhasil lah ya. Nggak hanya saya berdua yang dari FIKK Om yang jadi kepala sekolah, tapi teman saya kan dulu cewek-cewek itu satu kelas itu ada 10 tuh. Ada 5 ini semua di Sidoarjo termasuk saya. Ini yang sudah jadi kepala sekolah sama saya ada 4. Yang satu ini masih setia karena suka emang menjadi guru PJOK. Oh gitu ceritanya. Iya. Oke, sekarang di luar kegiatan sebagai kepala sekolah atau guru, ternyata Mbak Anita ini kabarnya juga menjadi penulis buku. Wah. Ini juga bisa menginspirasi
teman-teman semua ini di FIKK ini. Bisa diceritakan, kok bisa sampai terjerumus dari seorang guru olahraga atau pemukul hoki, kok bisa menjadi penulis? Gimana ceritanya? Nah, ini Om ceritanya, karena waktu itu kalau biasanya kita jadi guru kan selalu di lapangan nih. Iya, betul. Nah, sebelum diangkat atau dinobatkan, dinobatkan. SK-nya, KS-nya belum turun gitu ya. Jadi, wah mau apa nih yang dilakukan saya gitu kan? Apa nih mau yang dilakukan saya? Terus saya pengen ini aja lah, belajar menulis gitu. Ingin belajar menulis gitu kan. Akhirnya ikutlah saya ke Media Guru Indonesia. Oh, akhirnya gitu belajar ceritanya. di sana juga sama Om Ron. Ternyata. Siap, Nah, ada organisasi lain yang bisa menggerakkan sebagai guru penulis itu? Siap. Akhirnya alhamdulillah tahun 2002 kemarin Media Guru Indonesia, Media Guru Indonesia ini membentuk suatu komunitas yaitu IPP Jawa Timur, yaitu Ikatan Pendidik Penulis Jawa Timur. Nah, di sana ini diinisiasi oleh CEO Media Guru kita yaitu Bapak Muhammad Ihsan. Kemudian akhirnya saya terjerumus di sana. Akhirnya untuk visinya dari IPP Jatim sendiri ini yaitu menggelolakan literasi dan berkarya. Seperti itu. Sudah berapa nih buku yang ditulis? Wah, kalau buku karena baru nih kita baru sekitar 2022 kan saya terjun di kepenulisan ini, jadi masih 4 Om. Masih 4? Ya, masih berapa tahun 4 itu? 2 tahun. 2 tahun 4, berarti setiap tahun 2 buku ya? Iya. Nah, ini kalau teman-teman ingin ya, teman-teman dari FIKK atau dari alumni ingin menulis seperti Mbak Anita, bisa enggak nih? Sangat caranya bisa gimana? dong, Caranya gimana? Caranya? Oke, jadi gini Om, sebelum saya menginfo tentang bagaimana cara masuk ke IPP Jawa Timur atau bagaimana cara bisa menulis gitu Om, saya punya pengalaman dulu nih Om. Jadi silakan. ketika saya di kepala sekolah yang pertama Om, di SD pertama itu di SDN Karangtanjung, itu saya juga punya cita-cita gitu ya, menggelolakan literasi gitu ke Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswinya tentunya. Di situ kami dari SDN Karangtanjung akhirnya berinisiasi untuk mengadakan suatu diklat. Nah, diklat tersebut yaitu diklat majalah digital. Karena emang sekarang apa-apa kan harus digital gitu ya Om ya. Akhirnya kita akhirnya membuat ini diklat bersama Media Guru Indonesia dan IPP Jawa Timur. Dan di sana alhamdulillah udah terbit majalah digital yaitu dengan nama Aksa. Oh, Aksa. Ya, dari SDN Karangtanjung. Terus dengan bukunya bagaimana? Kalau penulisan buku, maksudnya kalau teman-teman ingin menulis buku seperti Mbak Anita. Kalau misalnya ingin menulis buku, nanti misalnya kan nggak hanya, kan sebetulnya itu banyak Om programnya IPP Jatim itu, misalnya 1 siswa 1 buku, 1 guru 1 buku. Oh, tidak hanya guru ya? Iya, jadi semua tidak hanya guru, tetapi mahasiswa, akademis dari akademik ya, itu kemudian profesi yang lain, profesi-profesi yang lain, mahasiswa, siswa, dan tentunya masyarakat umumnya dan khususnya yang ada di Sidoarjo. Oh ya, berarti nanti kalau teman-teman FIKK ada yang berminat atau tertarik untuk membuat buku atau menulis buku ya, mulai dari awal sampai penerbitan, bisa melalui Mbak Anita dong? Sangat bisa dong, bisa dihubungi. Jadi pengurus nih kayaknya. Iya. Jadi Mbak Anita ini adalah salah satu pengurus Ikatan Pendidik Penulis Jawa Timur ya, IPP Jawa Timur. Oke, mungkin ada nggak nih pesan-pesan atau ya kesan yang perlu disampaikan kepada pemirsa kita yang saat ini menonton FIKK Podcast? Oke. Tentunya ada nih Om, beberapa pesan untuk adik-adik semua yang ada di FIKK UNESA. Nah, ini karena kita ini Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan gitu kan, dan itu nantinya akan dicetak gitu ya, bisa menjadi seorang pelatih ataupun bisa menjadi seorang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan secara profesional. Itu ada beberapa karakter yang harus dimiliki gitu ya untuk seorang pelatih dan seorang guru ini. Yang pertama harus memiliki kompetensi pengetahuan, kemudian yang kedua kompetensi keterampilan, yang ketiga kompetensi pedagogik, dan yang
keempat ini adalah kompetensi keprofesionalan. Dan yang terakhir tentunya harus mempunyai kompetensi seorang pemimpin. Oh, aduh, luar biasa, luar biasa. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini teman-teman FIKK termotivasi oleh kehadiran dan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Anita. Baik, sekian dulu ya podcast kita kali ini bersama salah satu alumni kita. Mudah-mudahan berikutnya ada alumni-alumni yang lain yang bisa bergabung untuk memberi motivasi, sekaligus juga memberi pelajaran kepada kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe FIKK Podcast ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.